checklist dan serah terima kos-kosan 20 kamar di Jogja. Tanah air panas. Mesin air panas kan nanti di atasnya. Nah, itu yang connect dari air panas ke situ. Itu kan sementara ditutup pakai dop. Nah, itu kurang rapat. Ya, saya juga sangat terkesan karena kebersihan dan kerapian, unsur keindahannya juga, dan kepraktisan itu semua sudah diperhitungkan sejak awal, tetapi juga bisa menjadi kenyataan gitu loh ya, bisa dilihat keamanan dan segala sesuatu yang terkait dengan tetangga sekitar, dengan lingkungan itu bisa diselesaikan dengan baik, bisa di-manage dengan baik, sehingga kami sebagai pihak pemilik itu ya merasa cukup aman. Saya terkesan dan belum membayangkan adalah konstruksi keseluruhan ini yang menampung 20 kamar dan ada space yang bagi saya lumayan longgar. Saya melihat ini suatu pemanfaatan lahan yang baik sekali. Vasco Arsitek, mantap. Halo Sobat Vasco Arsitek. Nah, kali ini kita sedang berada di proyek kita yang baru selesai nih. Nah, kita ini mau tanya-tanya seputar kos-kosan ini. Langsung aja kita tanyain ke pakarnya. Halo Mas Dimas. Halo. Nah, ini mau tanya-tanya nih Mas. Ini Boleh kan baru banget selesai ya Mas ya. Benar banget. Nah, ini aku mau tanya-tanya spesifik tentang kos-kosan ini. Yang pertama Mas, mungkin boleh di ini nggak Mas? Yang agak nggak panas gitu loh Boleh, Mas. boleh. Di sini boleh nggak? Kasihan kameramen Ya, juga kan? kasihan kameramen nih. Ya, kasihan Ya. kan. Ya. Nah, ini yang pertama nih Mas, yang saya mau tanyain. Pasti luas lahan. Nah, Ya, ini luas lahan kos yang kita bangun. Ini kan kos eksklusif Mas Rizky. ya kos eksklusif. Luas lahan yang kita bangun ini di lebaran depan ada di 12 meter. Oke. Mundurnya 25 meter. Oke. Yang berarti artinya totalnya luasan total ini ada di 300 meter 300. Oke. Di lahan 300 ini dijadiin full bangunan berarti Mas? Tidak semua. Tidak semua? Tidak semua. Oh, berarti luas bangunannya beda dong? Beda. Beda. Berapa itu Mas? Oke, ini nanti kalau untuk kos yang kita bangun, ini lantai satunya kita pakai untuk existing bangunan itu hanya separuhnya. Oke. Jadi lantai satu kita ada di 13 meter, yang atas kita dari 15. Oke, berarti Kurang lebih ada di 250. 250-an untuk total ya? bangunan. Oke. Nah, terus di luas bangunan segitu tadi Mas, itu bisa maksimal berapa kamar? Oke, kos eksklusif ini backgroundnya kemarin Pak Adian, ini pengen banget maksimalkan jumlah kamar. Cuman nggak mengesampingkan dari jumlah parkirannya Mas. Oke. Oh iya, ini Ya, carportnya luas, dilihat luas banget ya. Ini Luas banget. muat berapa mobil ini? Nah, untuk mobil kita muat 3 mobil 3 Mas. mobil. Oke. Ya. Ya, lanjut lagi ke kamar tadi. Ya, Coba. untuk kamar yang kita gunakan, ini total kamar ada di 20 kamar. 20 kamar. 20 kamar. Lantai Terus? 1 8, Heeh. lantai 2 12 kamar. 12 kamar. Nah, itu masing-masing ada yang beda nggak Mas ukuran kamarnya itu? Untuk ukuran kamar kita ada 2 tipe. Yang pertama kecil sama yang besar. Yang kecil berapa, yang besar berapa itu? Yang kecil ada di 3 kali 3,5, yang besar ada 3,5 kali 4.
Oke, oke. Selisih setengah meter aja Mas Rifki. Oke. Nah, terus kita kan tadi udah bahas apa namanya luas lahan, luas bangunan, jumlah kamar, terus ukuran kamar pun udah disebutin sama Mas Dimas nih. Ya. Nah, terus sekarang yang saya ingin singgung sedikit Mas ini tentang Ya. fasad nih. Nah, Nah, fasad ini konsepnya apa Mas? ini fasad, ini karena Pak Adian kan domisilinya Jakarta. Ya. Nah, kita sesuaikan dengan pasar di Jakarta. Oke. Jadi gensi-gensi untuk daerah Jogja ini Oke. bakalan suka. Ini Oh, modern, iya, iya. industrial. Modern industrial ya, Ya, fasadnya seperti itu. Nah, kalau bahannya nih Mas, yang dipakai ini apa Mas? Kayak yang di sini nih. Oke, untuk bagian depan ini, bagian atas ini, kita ada fasad industrial. Yang kiri kita pakai conwood, motif kayu. Yang kanan kita industrial, tapi di finish. Oh, Rata-rata kan kalau iya, yang iya, industrial kan iya. bener-bener raw. Ah, Ini kita bener. finish saja supaya gampang Oke. maintenance-nya. Kalau industrial itu kan unfinished ya. ya, ini udah di finish. supaya Oh. gampang maintenance-nya. Betul betul Hujan Mas. juga lebih aman. Oke, Tahan berarti lebih lama. Oke. Nah, terus apa lagi nih Mas yang bisa disinggung di fasad nih? Apa udah cukup? Sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup ya? Karena ini kan kita segmentasinya Gen Z, jadi kita memenuhi kebutuhannya mereka. Oke, berarti kita lanjut ke kamar boleh nggak ini Mas? Boleh kita masuk. Oke, masuk yuk. Ya, masuk yuk. Nah, Mas Dimas, sebelum masuk nih, ini kan saya lihat ada garis-garis di tembok itu Mas Dimas. Iya, benar. Nah, ini apa namanya Mas Dimas? Nah, ini kita pakaikan tali air Oke. supaya bangunannya tidak terlihat kosong. Oh, gitu. Kalau zaman dulu kan ini di blok tuh. Nah, kita kasih tali air kayak biar monoton menarik. ya kalau di Iya. blok ya. Ini Oke. kesannya lebih dapat industrialnya. Oh, siap. Terus ini yang di atas ini Mas Dimas. Nah, ini kan saya lihat kan ada apa ini? Ini bahannya apa ini Mas Nah, Dimas? ini kita plafon yang untuk lantai 1 ini gunakan PVC yang motif black brown yang Oh. coklat muda. Iya. Nah, ini nggak semua karena memang kita nanti kalau kita fullkan nanti kasihan di bagian GRC-nya ini kena tampias. Oh. Jadi lebih tampilannya juga lebih cantik, nggak Oke. langsung ngeblok semua. Oke, berarti kelihatan manis ini Mas Dimas Manis ya. banget. Nah, terus saya lihat ini Mas Dimas. Ini ada lampu LED strip nih di Benar. sampingnya ini. Bener banget. Nah, ini menambah kesan apa ini Mas Dimas? Nah, kayak nanti gini? untuk LED strip supaya nanti ambience-nya itu hangat. Oh, Jadi kalau seperti penghuni itu kos ya. pengen pulang ke sini itu udah langsung happy. Oh, iya. Kalau kosnya berantakan nggak happy tuh. Iya. Nah, LED itu membuat ambience-nya lebih indah. Oke, menarik sih Mas Dimas. Ya. Ini saya mau bahas lagi nih Mas Dimas. Boleh. Ini masalah token nih. Nah, ini Ini menarik nih. kenapa token kok di luar Mas Dimas? Kenapa nggak di depan kamar nih? Setiap kamar dikasih token satu-satu seperti itu kan enak maintenance-nya Mas Dimas. Ya, untuk tokennya. Nah, token ini kita kasih luar supaya nanti kita dari penghuni kos itu gampang juga insertnya. Nanti kita kasih stiker juga nih untuk per kamar nih. Ini lantai Oh, 1. dikasih nomor gitu? Kasih nomor. Oh, Jadi iya. mudah. Iya. Oke. Nah, menurut saya Mas Dimas ya, nilai plus dari token di luar seperti ini semua, itu ketika ada yang satu bunyi. Nah, Ya. itu kan nggak kedengeran sama tetangga kan? Ya. Iya kan? Ya, Nah, kayak itu gitu juga sih, ya. benar. Bener ya? Bener, kayak gitu juga. Oke, Nanti berarti- kedap tuh, di dalam nggak Iya, bisingan. iya, nggak kebisingan. Tetangga kos tuh nggak kebisingan. Misal ada yang telat bayar atau nggak bayar itu. Ya, biar mati aja. Biar ini berarti mati keluar. aja. Bener banget. Nah, terus ini di sebelah sini Mas Dimas. Ini kan Boleh. ada sisa lahan ya Mas Dimas ya? Bener. Kenapa kok nggak disisain Mas Dimas? Kenapa Kenapa kok disisain? Kenapa disisain? Oh, kenapa disisain? Sebenarnya disisain ini fungsinya karena sebelah ini ada jalan akses buat warga. Iya. Supaya tidak kebisingan, kita kasih spare nih setengah Oke. meter. Iya. Dan ini juga buat maintenance. Oh, Ya, plus nanti jendela dari kamar lantai 1 bisa dibuka. Kalau mepernya nggak bisa dibuka, nanti mengganggu jalan warga. Mengganggu jalan. Kita sisakan setengah meter. Oke, menarik Dan di sih, sini Mas, kita juga kasih untuk tempat kecil. Oh, di Kalau sini. bagi yang ingin nyantai di Iya. depan, kita kasih tempat duduk di sini Oke, lebih nyantai. tapi tidak berlaku untuk siang hari ini Mas Dimas Oh ya? tidak, pasti sore. Panas ya di Panas, sini ya? bener. Nah, ini apa nih Mas Dimas fungsinya? Coba jelasin Mas Dimas. Nah, ini di sini kiri kanan kita Nih. kasih taman. Oh, ini taman nanti. Ini taman kecil nih yang besar ini ada pohon, jadi lebih rindang nanti. Oke, berarti rencana ini mau dikasih pohon apa nih Mas Dimas? Nah, pohonnya ini macam-macam. Nanti Macam-macam. bisa ada kalatea, Mm. kalatea yang pohon. Oke. Ada yang model pohon buah-buahan juga bisa. Anting putri bisa Nah, nih itu di juga sini. bisa. Benar, itu cantik Oh, tuh. iya. Secara ini aja ya, apa namanya? Selera aja sih ya. Ya, benar Selera. Nah, terus di sini nih, ini kan saya lihat ada kotaan lagi nih. Ini buat apa? Kayak gini. Ini bak sampah. Oh, ini Jadi bak nanti sampah kalau ya. maintenance dari tukang sampah itu nggak perlu masuk ke dalam. Dia langsung bisa Oh, buka iya. lewat sana tuh. Ambilnya bisa lewat luar sini ya Ambil Mas dari Dimas sini, ya? lebih mudah. Oh iya. Jadi tukang sampah itu ambil sampah nggak usah masuk Nggak perlu masuk. ke area kos gitu Nggak ya? mengganggu area kos. Oh ya. Benar. Yaudah kalau gitu Mas Dimas kita lanjut
bahas kamar aja ya. Boleh, ayo kita masuk ke dalam Mas Rifki. Wah, pas banget Mas Dimas. Ini kita masuk kok hawanya adem banget gitu ya. Emang ini lokasinya di Gejayan mana sih Mas Dimas? Ini udah adem banget pasti, karena kita lokasinya ada di daerah Jalan Gejayan Mas Rifki. Oh, masih ada pohon-pohon ya, saya lihat Masih di banyak, sekeliling ya. sekitar ini tuh masih banyak pohon-pohon. Nanti di shoot sama kamerawan kita tentang drone-nya seperti apa, setnya masih sangat adem. Wah, ini pasti yang kos di sini nyaman banget sih Mas. Nyaman Dimas. banget. Udah kosnya bagus, lokasinya masih adem kayak gini kan. Iya benar, adem banget. Dan di sebelah sini Mas Rifki, nanti kita kasih resepsionis di sebelah sini. Oh, di sini resepsionis ini Iya, bakalan. jadi akan semi hotel nanti kos yang kita bangun. Iya. Oh, gitu. Bener banget. Ini resepsionis, terus di sebelah sana itu Itu saya lihat ada kamar mandi, kamar mandi untuk ruang jaga. ruang jaga. Oke. Terus di sebelah sini, ini fungsinya apa ini? Ini buat gudang kok ini? Enggak, buat kamu masuk aja coba. Ini buat Kamu gudang ya, ngerti ya? barang-barang yang bisa maintenance kayak Oke. Ada sisa-sisa iya, cat juga pel-pel ditaruh situ sini ya. ada buat maintenance. Oke. Yap. Terus lanjut kita ke kamarnya nih Mas Dimas. Ini di lantai 1 ini ada berapa tipe Mas Dimas? Di sini ada 2 tipe. 2 tipe. 2 tipe. Oke, aku mau buka yang sebelah sini dulu Mas Dimas. Ya, yang sini yang kamar yang bagus nih teman-teman. Oke. Yang top kita nih. masuk ya Mas Dimas. Nah, di sini apa yang membedakan dari kamar tipe biasa nih? Yang biasa kita nggak ada balkonnya. Oh, ini ada balkon Ya, di sini ya? Untuk kamar nanti yang menghadap selatan itu full balkon semua. Jadi kita Oh, bisa gitu. masuk balkon di teman-teman Mas Rifki nih. Tuh. Oh, iya. Nah, nanti kalau pengen melakukan hal-hal yang aneh-aneh bisa di luar. Kayak ngerokok gitu kan Ya, bisa di luar ya. benar. Enjoy banget pokoknya. Ngecil di sini ya kan. Nah, dan kita pakai ceiling juga nggak begitu tinggi. Oh. Ceiling yang kita pakai itu udah semi-semi hotel juga. Ini di 2,9 meter. 2,9 meter. Dan tentunya AC di sini udah AC di seperti situ hotel ya. banget. Jadi rapi, tertata rapi. Nanti layoutnya seperti apa nih Mas Dimas? Nanti Itu- sebelah sini Ah. kita ada kasur bednya. Oke. Tergantung ukurannya nanti dari owner seperti apa. Tapi rata-rata kita di 150. Hmm. Di kiri ada nakas. Di sambil sini ada ngecas. nakas ini? Ada nakas sambil ngecas. Terus ada TV di sebelah sini. Oh, TV sebelah sini ya? Ya, Oh. dan nanti kalau lagi entertainment udah selesai bisa belajar di sebelah sini. Nanti meja belajar. Oh, meja nih. belajar di sini. Bener banget. Oke. Jadi udah compact, pas banget buat penghuni kos. Udah compact, dapat semua ya kan? Dapat semua. Komplit, paket komplit lah di sini. High komplit. Nanti kita lihat juga ruangan yang udah terisi. Oke. Nah, terus di kamar tipe yang ini sama yang tipe biasa itu ada perbedaan nggak Mas Dimas di kamar mandinya? Oke, kita masuk aja yuk. Oke. Ada kamar mandinya. Wah, kok susah Mas Dimas? Bantu, sini ajudan bantu. Nah, Wah, terima kasih ya. Untung ada ajudan ya ini ya. Nah, ini untuk kamar mandinya kita udah sangat-sangat bagus banget. Ada shower dan tentunya kita memasang keramik udah setinggi kepala kita supaya Oke. nanti nggak merusak tembok atau rembes. Oh iya. Ini ukurannya berapa sih Mas Dimas ini? Ini ada di 1,5 kali 1. Udah cukup banget ya Cukup untuk banget. kos-kosan. Udah lebar nih. Udah mengkotak, bukan yang memanjang, tapi udah mengkotak. Udah enak. Nah, ini ciri khasnya Vasco Arsitek nih. Kita WC pakai Trillionware ya. Ya, Dreadwear udah paling top nih Iya. sekarang. Udah enak nih. Semua proyek kita pakai ini ya. Ya, hampir semua pakai ini. Terjangkau soalnya dan kualitasnya juga bagus. Oke, siap. Kita lanjut review kamar yang satunya Mas Dimas. Boleh, yang tipe biasa. Tipe biasanya Oke. seperti apa sih gitu. Saya penasaran. Ajudan, bukain ajudan. Nggak tolong sebentar ajudan. Nah. Oh, ya, Oke, terima kasih ajudan. Ada ajudannya. Ada. Ini juga buka pintu kita nanti. Oh, bedanya cuman di balkon Ya. aja ya.
nggak ada balkonnya. Nggak ada balkonnya, cuman itu aja. Soalnya kan nanti kan Gen Z juga ada yang nggak butuh balkon Oh, kan. tapi ini beda Mas Dimas layoutnya. Ya, Kita beda. TV-nya ini kasur di sini ya? Iya benar. TV di situ Di berarti. sini lebih luas nanti sini ya. Oh iya iya. Nanti nakas di sini. Ya benar. Ambalan di sini, nakas di sini. Tapi Oke. nah, ini tadi yang saya ceritakan Mas. Kalau buka ini udah sirkulasinya bagus banget. Oh iya bisa dibuka ya. Enak banget sini itu. Oh berarti fungsi ada Oh. sisa lahan tuh seperti ini Seperti ya. ini. Oke. Kita nggak perlu ngepres tanpa mengorbankan luasan kamar. Oke. Kayaknya udah cukup sih Mas kalau untuk sampel kamar bawahnya. Kayaknya Ke kita atas. lanjut ke atas aja Boleh. yuk. Yang nanti kita Penasaran ke kamar nih, nih, lantai bagus nih. 2 itu seperti apa gitu. Yuk kita ke atas. Oke. Nah, Mas Dimas, kita ini masuk ke lantai 2 ya, Mas Benar. Dimas. Nah, ini yang mencolok pas kita mau ke lantai 2 itu ada di rosternya nih. Ini kan gede banget. Kenapa kok sampean kasih roster gede kayak Nah, gini? roster sebesar ini fungsinya supaya lantai 1 dan lantai 2 itu ada sirkulasi udara. Dan menariknya ada detail kecil Mas Rifki. Apa itu? Ini kita ada micanya, coba dipegang. Tuh. Oh iya iya iya. Ini fungsinya nanti biar air hujan itu nggak tampias ke dalam ya. Bener, nggak tampil ke Oke. dalam. Jadi dia lebih safe dan tentunya nggak ada perawatan untuk area-area sini jadi becek atau Iya. bocor itu lebih aman. Nanti kalau bocor licin terus penghuni kos kepleset, Benar. ya kan? Itu nggak safety banget. Nah, Kurang ini, safety. Di sini ada railing nih, railing seperti ini Mas Dimas. Itu biasanya saya lihat itu di konsep-konsep bangunan industrial. Nah ini kan tadi Mas Dimas menyebutkan bahwasannya kos-kosan ini desainnya itu modern industrial, makanya railingnya seperti ini ya, seperti Ya. industrial ini ya. Oke. Ya. Nah ini warnanya juga kita kombinasikan hitam, putih plus orange. Itu perpaduannya cakep banget. Cakep banget ya. Nah, terus ini di atas ini nih, ini mencolok ini. Nah, Ini ada skylightnya gede banget. skylightnya kita prioritaskan buat area tangga supaya terang, Oke. hemat listrik, enak Berarti pokoknya. iya, iya. Top. Nanti ketika siang penghuni kos nggak perlu penerangan dari lampu ya. Benar, lebih Udah hemat. ada skylight. Kalau dilihat dari sini nih, sepanjang lorong kos ini kan ada skylight berapa? 1, 2, 3, 4. Wah, banyak. banyak lah. Oke. Cakep pokoknya. Sekarang masih cakep buat menerangi lantai 2 dan tentunya ke lantai 1 karena kita ada Voidnya. Void di lantai Oke. 2. Benar. Ya, terus kita lanjut ke sini. Nah. Ini ada dapur bersama untuk bersama. penghuni kos nih. Nah, biasanya dapur ini kalau di kontraktor lain airnya nggak kenceng. Kok bisa? Nah, biasanya nggak ada pendorongnya. Oke. Ajudan, sini. Nah, tolong dihidupkan ya untuk ada airnya ya. ajudannya ini ya. Coba, ini magang nih, ajudan magang. Oke. Bisa nggak? Oh, bisa. Oke. Nah, kenceng kan? Kenceng ya, lumayan ya. Ya ini Tuh, buat makasih. lumayan lah. Ini buat Kenceng, cuci tuh. piring, piringnya basah kok ini. Basah. Ya. Tuh. Oke. Ini udah cukup banget sih buat dapurnya anak Ya, kos-kosan. enak banget. Dan ini privilege buat yang lantai 2. Oh, di lantai 1 nggak ada ya? Nggak ada. Berarti lantai 1 tuh kalau mau masak harus ke lantai 2 dulu. Nah, ini nantinya harga sewa kamar kos di lantai 2 itu lebih tinggi daripada yang di bawah. Oke. Ya wajar sih Mas Dimas. Wajar, Ada benar. nilai plus-plusnya itu tadi. Nah, di sini saya lihat ada ruangan ini. Ini apa sih ini Mas Dimas? Nah, ini fungsinya apa? ini ada 2 fungsi. Area cuci jemur sama area maintenance. Coba Untuk- kamera maju. Ayo jangan mager maju. Nah, ini kalau ini nanti dari owner nggak perlu ribet panggil tukang dari luar. Oke. Nah, Nah, ini jaga kosnya bisa Iya, ya. Bisa langsung benerin air ke atas. Oh. Kita sediakan akses railing tangga khusus di dalam bangunan dan langsung ke atas. Oke. Jadi nggak perlu ribet-ribet cari tangga, bikin Memang tangga, lebih enak. apa namanya? Setahu saya itu kebanyakan tangga buat maintenance store itu di luar bangunan Mas Dimas. Bener. Susah kan kayak gitu ya. Susah dan mengganggu warga sekitar. Oke. Ini di dalam ruangan terus bisa diakses siapapun ya. Ya. Enak banget ya. Enak banget. Jadi minim maintenance. Oke. Kembali lagi ke Vasco itu memudahkan dari sisi penghuni kosnya. Mantap sih. Yap. Oke, lanjut lagi ke kita review Kamar. kamarnya. Nih Mas Dimas, katanya di kamar lantai 2 ini udah ada yang diisi interior ya? Ada. Ada. Mau ngecek? Iya, boleh. Ajudan, kamar mana yang di sini? Kamarnya yang mana ya? Kamarnya ya? Coba ditolong ya. Ini nggak sabar banget ini. Mau lihat yang udah ada isinya. Ada isinya Seperti ini. apa ini? Wah, seperti ini Makan. Mas Dimas. Wah, cakep banget ini.
Ini ada apa aja nih Mas Dimas? Boleh dijelasin nggak Mas Dimas? Nah, untuk area kamar lantai 2 ini adalah mock up dari Salah Interior. Oke, semuanya ini dari Salah Interior by Vasco Arsitek ya? By Vasco Arsitek, kita produksi sendiri dari kosnya sampai interiornya. Oke. Dan ini kita ada bed ukuran 150 plus nakas, Nakas. terus ada LED lampu, coba dihidupin tuh. Oh ini, saklarnya ini ya? Ya, tuh, Wah, cakep. Ada di lampu, Oke, nakasnya oke, udah cakep. oke. Dan semua selaras nih. Di sebelah kiri ada ambaran TV, lagi TV Oke. di sini. Ini ambalan TV. Ya, buat entertainment room. Enak banget. Di sini meja untuk Belajar. Nah, di sini kan belum ada kursinya nih. Ini Ya. sama Salah Interior dibuatin sekalian nggak? Ya, nanti dibuatkan juga karena ini masih proses pembuatan untuk satu kamar mock up. Nanti kursinya menyusul. Oke, berarti- Begitupun dengan bednya Ya, juga. ya. Satu set ya? Satu set. Satu set, oke. Nah, terus di sana ada lemari nih. Ini juga Salah Interior pasti. Semua Salah Interior. Oke, boleh kita lihat nggak Mas Dimas? Boleh banget. Nah, ini di sini ada, wah kacanya full body ya ini Mas Dimas Full. ya? Ini kalau sampai coba ke sini. Kalau mau OOTD kan full tuh. Oh ya, mau cek outfit gini bisa ya? Ya. Nah, ini bisa. Oke, oke, oke. Ini Cakep. Gen Z banget sih ini. Gen Z perlunya kayak gini Mas Dimas. Ya, ini keputusannya emang buat Gen Z. Oke, nah ini bisa dikunci nggak Mas Dimas ini Mas Dimas? Atau memang nggak bisa? Oh, ya ini sih ya. Ini kan isinya cuma satu orang ya. Ya, nanti nggak perlu dikunci. sharing. Ya, ya, ya. Ini kunci ini. Yang penting ada kunci yang di Nggak sini. cukup. Nah, tentunya sebelum ke kamar lain kita ada ini juga produksi pintu. Oke, ini dari Salah Interior juga nih. Saya interior juga. Dan tentunya pintu yang kita buat itu kokoh banget tuh. Lihat dari suaranya tuh. Tuh. Oh, oke, oke, oke. Desainnya pun juga detail ini Mas Dimas. Ya, jadi jauh lebih awet dari pintu-pintu yang dibangun oleh kontraktor lain. Oke. Jak nih. Mantap, Oh, mantap, banget mantap. tuh, mantap banget tuh. Antep bukan yang Mantap banget, letoy. Ya, ya, ya. Oke sih ini Mas Dimas. Nah, ini perlu review kamar sebelah sini nggak Mas Dimas? Di Perlu lantai boleh. dua ini. Boleh. Perlu ya? Boleh. Kita masuk yuk. Oke. Nah, Nah, di sini tuh jauh lebih terang karena kita tidak bertemu bangunan tetangga. Tembok ya, nggak ketemu tembok nggak ya? tembok. Ini lebih enak tuh, lebih adem ketika katanya kita tuh. buka itu Tuh. langsung pemandangan ya. Enak Tapi kalau banget. siang minusnya cuman panas saja sih. Ya. Approve nggak dari kameramen? Bro, Udah goyang-goyang. udah Approve. goyang-goyang dia. Oke. Udah, bro. Nah, cakep kan? Dan Cakep, selalu cakep. kombinasi kita karena ingin low maintenance, keramik yang kita pakai, granit yang kita pakai, motifnya Wet Carrara ini Mas Oke. Rifki. Ini cakep ya, cakep ini. Ini pilihan dari kita atau dari owner nih Mas Dimas? Nanti kita kalau di Vasco nanti kita kasih pilihan yang cocok buat desain kosnya, nanti owner memilih Oh, berarti kita kasih ini ya, apa namanya? Opsi ya? opsi. Oke. Nanti bisa memilih untuk interior kamarnya seperti apa. Nah, ini kan udah di penghujung acara kita hari ini ya. Benar. Kita kan dari pagi udah dari checklist sama owner, terus kita udah serah terima juga tadi ya. Serah terima juga, Nah, benar. terus hari ini kita juga review juga nih. Nah, berarti ini udah selesai. Nah, terus bagi teman-teman nanti yang lihat video kita ini di YouTube Mas Dimas, pengen bangun kos-kosan terus modelnya itu modern industrial kayak gini. Nah, gitu bisa konsultasi lewat mana Mas Dimas? Nah, kalau Vasco Arsitek ini nyarinya gampang banget Mas Rifki. Oke. Kita ada di Instagram, TikTok, YouTube.
itu untuk kanal sosial media kita. Itu semua @vasco_arsitek. Semuanya Vasco Arsitek. Pengen yang fast respon bisa langsung ke WhatsApp kita. Nanti ada tuh di bio kita ada WhatsApp-nya tuh, diklik aja. Oke. Nah, terus orang-orang itu ini Mas Dimas mau konsultasi di Vasco itu, di kontraktor di kontraktor itu takut karena nanti takutnya konsultasi bayar, terus survei bayar, RAB bayar. Nah itu di kita kayak gitu nggak Mas Dimas? Nah, kalau di Vasco Arsitek kita konsultasi, survei, bahkan RAB itu free. Oke. Terus saya tahu itu desain itu juga free ya? Desain free, asalkan bangunnya sama kita. Oh gitu itu ya. Kita kasih 0% tuh, nggak bayar sama sekali. Nggak bayar sama sekali ya? Nggak bayar sama sekali. Wah cocok banget ya untuk kaum yang masih takut pakai jasa kontraktor nih. Dan yang menariknya, Vasco ini kita legalitasnya sudah PT. Oke, udah PT, nama pun udah paten kita Udah ya. paten. Dan tentunya dari kontraktor lain kita punya garansi bangunan. Garansi bangunan kita biasanya bermacam-macam dari 3 sampai 6 bulan, meliputi kayak atap bocor, rembes dinding, pintunya seret, semua kita sediakan. Nah, itu garansi dari kita ya. Selama kurun waktu 6 bulan. 6 bulan. Dan itu nggak perlu keluar biaya sama sekali, alias nol. Berarti biayanya udah di awal ketika pembangunan ini gitu ya. Ketika maintenance udah nggak ada, keluar biaya lagi. Iya. Nah, oke. Nah, itu tadi dari kita untuk sobat Vasco Arsitek yang mau bangun mau konsultasi udah enak banget ya kan. Terus apalagi Mas Dimas ini yang bisa kita sampaikan ke para calon customer kita ini? Intinya investasi kos itu bikin kita tambah kaya. Oke, nah itu tadi dari kita. Sekian dan sampai jumpa.